ini menyangkut masalah wan prestasi gugatan yang kembali diajukan. Kami anggap ini sebagai komedi jilid 2 khusus bidang wan prestasi. Ya, sebagai insan hukum itu semuanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi sebagai kami, sebagai pihak tergugat nantinya, ya kita lihat aja apa alasan, apa dasar hukumnya mengajukan gugatan kembali. Ini memang seakan-akan pengadilan dianggap main-main. Kami harus ada sikapnya juga nantinya. Itu mungkin tanggapan kami sementara menyangkut masalah komedi jilid 2 ini. Tapi di awal sempat menduga nggak sih Bang akan kembali gugat lagi setelah kemarin putus gitu? Iya, jadi yang lalu kan udah kita bilang supaya dicabut aja gugatannya, perbaikin, kan kita bilang itu dicabut, diperbaikin. Kami melihatnya ini sebenarnya gugatan prestasi ini sama dengan yang lalu. Ini sifatnya modus. Kalau modus yang pertama itu, gugatan yang pertama itu adalah bagaimana menghentikan pidananya supaya pidananya berhenti. Ternyata gagal, dicabut. Ya. Ini modus yang kedua. Ini perumahan kan bolak-balik nagih nih. Kok kamu bayar DP aja nggak sanggup, gimana sih? Status rumah kami ini bagaimana? Kalau DP belum dibayar, jadi status itu gantung. Kalau DP dibayar, itu kan jadi lunas kredit ke bank. Ini sekarang nyangkutnya di perumahan. Perumahan mau menjual, sebentar kasus masih gantung. Jadi kelihatannya ada niat perumahan ini menjual rumah yang dibeli ini supaya perumahan tidak bisa bertindak. Dibikinlah gugatan ini sehingga nanti kalau perumahan membuat sesuatu aksi terhadap rumah yang dibeli itu, mereka akan mengatakan, loh kamu nggak tahu ini dalam proses hukum, kamu tunda dulu semua kegiatanmu sampai kasus gugatan non prestasi yang kedua ini selesai. Ya, jadi tujuannya itu modus hanya untuk menghentikan perumahan bertanya menagih sisa DP ini gitu loh. Jadi DP nggak dibayar ya perumahan kan nggak mau gantung dia punya status. Jadi kalau digugat begini, tunggu dulu perumahan, kamu tunggu dulu, kami sedang menggugat. Nah, ini modus juga kan? Nah, ini penuh dengan modus. Ya. Berarti dalam artian gugatan dalam ini dilayangkan karena kan turut serta polisi dan kejaksaan. Kalau kali ini kan perumahan. Tujuannya itu bahwa memang supaya sekali lagi tidak kemana-mana, tetap bisa menjadi milik Vicky seperti itu. Iya, supaya si perumahan jangan mengambil aksi dulu lah. Karena DP belum dibayar kan jadi gantung nih. Perumahan kan nggak mau dong rumahnya gantung. Ya, dia mau beraksi digugat. Karena gugatan sudah masuk, dikasih ke perumahan. Kamu jangan aksi dulu. Kami lagi proses hukum. Kalau kamu aksi, kamu melawan hukum nantinya kan gitu kan? Nah, ini hanya modus aja. Nanti kalau perumahan dia bertindak semaunya dia juga, ini gugatan cabut lagi. Nah, begitu. Untuk perumahan sendiri gitu, bisa nggak sih gugat dalam artian bukan gugat tapi melayangkan surat bahwa memang sudah waktunya dibayarkan, semua tadi perkara persidangan nih. Perumahan sendiri bisa nggak sih bertindak secara hukum? Perumahan kan sudah menagih. Mana uang DP mau lunasin biar status jelas. Ini kan status nggak jelas nih. Ini bayar DP mu, ya. Nah, sudah ditagih. Jadi karena kelihatannya perumahan mau beraksi, ya gugatlah supaya jangan stop aksinya. Makanya dalam hal ini polisi sama jaksa nggak digugat lagi karena itu modus satu. Ini perumahan tetap ikut digugat, tergugat karena ini modus yang kedua perumahan. Ya cukup jelas kan ya? Bang, tapi kan sekarang gugatannya naik memang dari 114. Kemarin kan 104. Sekarang Ya. angka 10 M. Jadi memang ini yang lalu kan ada Kapolri sama Jaksa Agung yang gugat. Makanya kami minta Jaksa Agung sama Kapolri yang akan membayar nantinya jika dikabulkan. Ini sebenarnya komedi bagi kami. Tapi ya sudah, saat ini digugat kembali, nilainya juga melebihi lagi. Nah, silahkan Pak Dasono yang nanti mengganti ruginya. Silakan Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media sudah hadir dalam acara ini ya. Artinya gini, setiap warga negara kalau memang ada dirasa yang
tidak sesuai, itu silakan berhak mengajukan gugatan secara apapun. Artinya begini, mengenai gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirjani, secara hukum kami masih belum menerima surat kuasa dari Reja Gladys secara resmi. Artinya walaupun itu sudah, Rejanya sudah menandatangani kuasa itu, namun kami sendiri masih belum, karena seluruhnya kan harus tanda tangan dalam hal ini. Nah ini kita tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nomornya pun kita sudah tahu, informasi semua sudah nyebar kemana-mana, namun kita belum dapat gugatannya seperti apa. Tapi tersebar di media sosial bahwa gugatannya Wan Prestasi, tuntutannya pun ada ganti rugi. Jadi kalau kita bicara masalah hukum perdata, Wan Prestasi tetap Wan Prestasi, jangan digabung ada ganti rugi. Kalau digabung ganti rugi artinya ada dua sisi yang berbeda. Ada ingkar janji dan ada permintaan ganti rugi. Ganti rugi itu adanya di perbuatan melawan hukum di 1365, bukan Wan Prestasinya. Nah ini yang rekan kami katakan ini modus. Artinya yang penting masuk saja dulu untuk menghambat teguran-teguran dari pihak ketiga, bahwa pihak ketiga ini ada yang digantung. Nah inilah untuk menghambat itu semua diajukanlah gugatan Wan Prestasi. Mungkin itu kan. Jadi kembali seperti yang dikatakan rekan kami tadi, bahwa motivasi gugatan yang komedi yang kedua ini itu adalah masalah tanggung jawab menyangkut kepada pemohon, ya. Jadi sebenarnya ini kasus pidana kan sudah mendekati, tunggu aja, sabar dulu. Kalau nanti dia bisa merasa bahwa ini tidak ada kesalahan dia, bebas dalam hukumannya, otomatis lebih mudah dia menggugat. Dia melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, jelas angka-angkanya dia bisa ajukan. Kalau ini kan digabungkan antara Wan Prestasi dengan perbuatan melawan hukum. Ini memang ya, tapi ya kami selaku penasihat hukum Reja, khususnya menyangkut masalah perdata, kita mau lihat nanti bagaimana sebenarnya sih kondisi ini. Karena ini seperti kami bilang, ini modus dan akal-akalan. Untuk itu kami harus ambil sikap. Kami tidak mau pengadilan itu jadi permainan. Ini kelihatannya dilecehkan pengadilan sebagai alat untuk dia membentuk opini masyarakat. Ini kita nggak mau sebenarnya. Makanya selama ini kami tidak mau untuk menunjukkan bagaimana komunikasi-komunikasi yang kita bentuk selama ini. Kami sengaja berdiam diri selama ini untuk supaya jangan dikatakan kami pansos. Karena banyak saat ini manusia-manusia yang mengambil kesempatan untuk pansos. Kami tidak. Kami bukan tipikal kuasa hukum yang mengadakan pansus-pansus ini, enggak. Kami tunggu sikapnya bagaimana, sama dengan saat ini, bahwa ada gugatan perdata ini memang itu hak dia. Tapi jangan gugat cabut. Nanti kami lagi asik-asiknya kami bermain dengan gugat-menggugat ini, tiba-tiba dicabut. Gantung semua. Pusing juga kepala kalau gantung kan. Tak sesuai dengan mekanisme hukum bahwa saat ini dijadwalkan mungkin tanggal sidang tanggal 1 dan kami usahakan bisa hadir nantinya. Tetap kembali seperti semula. Pada sidang pertama itu pemeriksaan dokumen-dokumen pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk sebagai kuasa hukum dan izin-izin kami. Dan hakim biasanya menunda ini sidang untuk dilakukan mediasi. Tetap mekanisme tetap seperti yang awal. Hanya pada waktu yang lalu kan begitu mediasi gagal, langsung dicabut. Belum ada jawab-menjawab sudah dicabut. Nah, itu yang kami sesalkan yang lalu.
Kenapa sih dicabut-cabut, kan lebih enak di dalam aja dia bersidang itu loh.